أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم، وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. بسندنا المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن السورة الترمذي رحمه الله تعالى، وعلى من نفع بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. إلى أن قال حديث أم زرع، إلى أن قال التاسع: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قال العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هو هوالك، إلى آخره. Al-Mukarramun, bapak-bapak, peraturan guru yang sama-sama kita hormati dan muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muda yang saya hormati, singkatnya hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang telah tiang belum kami terima, dengan harapan mudah-mudahan sisa-sisa umur dan kesehatan tiang belum kami miliki sebesar-besarnya bisa kita arahkan untuk selalu mengabdi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan terus yang belum kami bersabar di atas kesabaran menjalankan syariat yang diajarkan terhadap yang belum kami, sebagai wujud nyata rasa cinta yang belum kami terhadap beliau, sehingga insyaallah mudah-mudahan sampai pada harinya yang belum kami meninggal dunia dalam keadaan mencintai beliau, dikumpulkan bersama beliau, mendapatkan syafaat beliau, ngiring beliau dan guru-guru yang belum kami mudah-mudahan surga bighairi hisab, amin ya rabbal alamin. Masih kisah Ummi Zar'in. Ummi Zar'in belum, beliau di hadis yang ke al-hadiyatu asyarah, yang ke-11, yang sebangkitan niki qalat tasi'atu, perempuan yang ke-9 menceritakan suaminya tetap pada etika-etika si bagus. Zauji rafi'ul imad, dengan bahasa-bahasa yang bagus. Suami saya adalah rafi'ul imad, pilarnya tinggi, menggambarkan suaminya agak tinggi. Tawilun najat, sarung pedangnya panjang. Azimur ramad, banyak abunya. Qaribul bait minan nas, rumahnya dekat dengan kebaikan. Nabi maksudnya niki, maksudnya dia memuji suaminya yang perawakannya tinggi, dermawan, juga berani. Yang ke-10, qalatil ashiratu zauji malikun, suami saya adalah seorang raja. Wa malikun, raja apakah itu?
malikun khairu min dzalika, raja yang lebih bagus daripada raja-raja. Inilah suami istri-istri yang baik, selalu menceritakan kebaikan-kebaikan suaminya. Malikun khairu min dzalika, raja yang lebih bagus daripada semua raja. Lahu ibilun kathirat al-mabarik, dia memiliki onta yang banyak tapi tidak payah. Qalilatul masarih, sedikit digembalakan. Idza sami'na sautal mizhari, hewan-hewan tersebut apabila mendengar suara pisau, ayqanna, dia yakin bahwa annahunna hawalikun, dia yang akan disembelih. Ini menggambarkan kedermawanan seorang laki-laki. Yang berikutnya, qalatil hadiyatu asyara, yang ke-11, istri yang ke-11 menceritakan suaminya. Inilah poin yang terakhir niki, kisah Ummi Zar'in dan Abu Zar'in, yang nama beliau bukan Abu Zar'in dan bukan Ummi Zar'in ya. Gelar beliau diberi gelar dengan Az-Zar'i karena orangnya rajin dan dermawan. Nabi dia ceritakan suaminya, Zauji Abu Zar'in wa ma Abu Zar'in. Abu Zar'in adalah anasun min huli udhunayya, orang-orang yang memberikan perhiasan pada telinga saya. Wa mala'a min syahmi adudayya, dan tubuhku dipenuhkan dengan lemak. Artinya perempuan niki tidak pernah lapar. Wa bajjahani, dan aku membanggakannya. Fama bajhat ilayya nafsi, dan aku sendiri sangat bangga dengannya. Wajadani fi ahli ghanimah gunaimatin, dan dia menemukan diriku fi ahli gunaimatin, dalam keadaan fakir. Gunaimah niki isim tasghir daripada ghanimah, artinya sedikit kambingnya. Bisyikin, yang berada di lereng gunung, hidupnya di lereng gunung. Faja'alani fi ahli sahilin wa atawatidin, dan setelah saya kawin dengan Abu Zar'in ini, belum menceritakan dirinya, dia jadikan saya sebagai pengembala kuda dan pengembala onta. Wada'isin wa muniqin, serta memiliki banyak tanaman dan hewan-hewan ternak. Fa'indahu aqulun fala uqabbih, ucapannya tidak pernah mencela orang. Wa arqudu fa atasabbah, saya bisa tidur subuh pagi-pagi karena dilengkapi dengan pembantu yang melakukan pekerjaannya di pagi hari. Wa ashrabu fa taqammah, dan memberikan saya minum sampai puas. Ummu Abi Zar'in, bapa Ummu Abi Zar'in, dia menceritakan Abu Zar'in memiliki ibu. Bagaimana kehidupan ibunya Abu Zar'in? Ukumuha ridahun, hartanya sangat banyak. Wa baituha fasahun, rumahnya sangat luas. Ibnu Abi Zar'in, bapa Ibnu Abi Zar'in. Begitu juga dia ceritakan anak-anak Abi Zar'in. Seperti apa kehidupan anak-anaknya Abi Zar'in? Madja'uhu kamasalli syadbatin, tempat tidurnya selembar tikar yang bagus. Wa tushbi'uhu dhira'ul ja'farah, dan dia selalu kenyang dengan kaki-kaki kambing. Makanannya selalu bagus-bagus. Bintu Abi Zar'in, anaknya Abi Zar'in, anak perempuannya Abi Zar'in. Fama bintu Abi Zar'in, seperti apa kehidupan anak perempuannya Abi Zar'in? Tau'un abiha wa tau'u ummiha, dia sangat taat dan bakti terhadap ibu dan bapaknya. Wa mil'u kisaiha, dan pakaiannya terpenuhi. Wa ghaidu jaratiha, membuat tetangganya menjadi iri. Jariyatu Abi Zar'in,
Jariyatu Abi Zar'in, tetangganya Abu Zar'in. Fama jariyatu Abi Zar'in, seperti apa kehidupan tetangganya Abu Zar'in? La tabuthu hadithana, dia tidak suka menyebarkan pembicaraan kami. Tabthisan, dan tidak suka berkhianat. Wala tanquthu miratana, dan dia tidak pernah mencuri makanan-makanan kami. Tangkisan, wala tamla'u baitana ta'shishan, dan dia tidak pernah menaruh di samping rumah kami ta'shishan, yaitu sampah. Akhirnya satu ketika, qalat kharaja Abu Zar'in, Ummu Zar'in menceritakan dirinya, suatu ketika Abu Zar'in keluar, wa awtabu tamhadu, di saat saya sedang hamil, falaqya imra'atan ma'aha waladani laha, lantas Abu Zar'in berjumpa dengan seorang perempuan yang memiliki 2 orang anak. Anaknya diumpamakan seperti kalfahdaini, seperti 2 harimau yang sedang bermain, yal'abani min tahti asriha birummanatain, saking karena gagah-gagahnya dan berani-beraninya, sehingga membuat Abu Zar'in niki tertarik sama perempuan niki, bebalu niki. Fatallaqani, akhirnya saya diceraikan oleh Abu Zar'in. Wa nakahaha, dan dia menikahkan perempuan yang memiliki 2 anak ini. Fanakahtu ba'dahu, dan saya nikah setelahnya. Setelah nikah dengan Abu Zar'in, setelah diceraikan oleh Abu Zar'in, saya nikah dengan seorang laki-laki yang rajulan sariyan, rajulan kariman, seorang laki-laki yang terbaik, yang mulia. Raqiba syariyan ay farasan, dia selalu menunggang seekor kuda. Wa akhadha khattiyan, dan dia membikin rumah. Khattiyan yakni rumah niki lembing. Wa raha aliyya na'man thariya, dan dia selalu memuaskan saya dengan nikmat yang banyak. Wa atani min kulli raihatin zawjan, qala kuli ummi zar'in wa miri ahlaki wa ummi zar'in, kata suaminya, silakan anda puaskan diri anda dengan makanan-makanan yang banyak, dan keluarga anda juga. Tapi kata Ummi Zar'in, walau jama'tu kulla syai'in a'tanihi, tapi seandainya kata aku kumpulkan semua yang dia berikan oleh suamiku yang kedua, ma balagha asghara aniyati Abi Zar'in, niscaya harta yang dia berikan terhadap aku itu tidak akan penuh bejana Abu Zar'in yang paling kecil. Maka kata Siti Aisyah, qalat Aisyatu radhiyallahu anha, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata terhadap saya, kata Siti Aisyah, kuntu laki ka bi zar'in li ummi zar'in, saya bagi anda wahai Aisyah, kata Rasulullah, sama seperti Abu Zar'in terhadap Ummu Zar'in, selalu dipuasi dengan apapun yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang disembunyikan dari istri-istri beliau. Karena setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah dan terjadi banyak penaklukan, banyak peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau memiliki banyak harta. Tapi harta beliau semuanya dibagi terhadap istri-istri ataupun sahabat-sahabat beliau, sampai pada akhirnya beliau meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal cuma 2 hal yang belum beliau hibahkan terhadap istri-istrinya ataupun orang lain, yaitu ada sebuah tikar yang sudah rusak terbuat dari kulit, dan sebilah pedang, itu yang belum dihibahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang lain. Adapun harta beliau yang banyak, itu beliau hibahkan semuanya, baik terhadap istri-istri beliau, terutama terhadap Siti Aisyah, juga terhadap sahabat-sahabat beliau yang lainnya. Sehingga bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi orang kaya di Madinah, semua yang meninggal Rasulullah tanya utangnya,
apakah si meninggal ini masih hutangnya atau tidak. Kalau masih hutangnya, maka Rasulullah mengatakan, kalau ada hutangnya, saya yang akan melunasinya. Semua orang mukmin yang berutang, kata Rasulullah, saya yang melunasinya. Adapun hadis Rasul yang mengatakan beliau tidak mau menjawabkan kalau ada sahabat yang masih ada hutangnya, itu sebelum beliau memiliki banyak harta. Tapi setelah beliau memiliki banyak harta, semua sahabat-sahabat yang meninggal, seandainya kata ada hutangnya, maka Rasulullah yang melunasi semuanya, dan beliau sholat terhadap siapapun sahabat yang memiliki hutang ataupun yang tidak memiliki hutang. Mudah-mudahan ada di antara pelunggu yang kaya raya, mudah-mudahan, dan saksikan banyak di antara yang pelunggu bersama yang kaya raya, mudah-mudahan bisa seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanya orang yang meninggal niki, apakah ada hutangnya atau tidak, bisa pelunggu lunasi hutang-hutang orang-orang yang sudah meninggal dunia sebagai amal bakti yang pelunggu sami terhadap orang yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Maka itulah di antara kisah-kisah yang sudah dikisahkan, cerita-cerita yang sudah diceritakan seorang istri terhadap suami-suaminya. Tapi banyakkan perempuan-perempuan ini menceritakan kebaikan-kebaikan suaminya. Cuman ada 2 atau 3 orang saja yang menceritakan kurang beruntungnya mendapatkan suami. Dan insyaallah khairukum, kata Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya, karena saya adalah sangat baik terhadap istri-istri saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun demikian, istri Rasulullah 11 orang, tapi yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih sekitar 10 orang bersama Siti Khadijah. Sekalipun adilnya luar biasa, tapi beliau selalu berdoa, Allahumma hadza qismi bima amliku fala talumni bima tamliku wala amliku. Di doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ini adalah bagianku, bima amliku, terhadap apa yang aku miliki, wala talumni, maka jangan engkau hinakan kami, bima tamliku, terhadap apa yang engkau miliki, wala amliku, sedang aku tidak memilikinya. Nah, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatian sekalian yang saya muliakan, memang yang namanya manusia niki sebutkan dalam hadis Rasul yang belum bersami, terutama yang laki-laki niki, qala yahrumu ibnu Adam. Begitu juga yang perempuan, yahrumu ibnu Adam, anak Adam niki akan menua, wa tabqa minhu thnatani, akan tapi 2 yang tidak bisa ikut menua. Nabi niki yaitu al-hirsu wal amalu, yaitu perasaan dan keinginan yang tidak bisa menua. Bagaimanapun umur yang perlu bersami sudah di atas 80 tahun, tapi dia yakin masih perasaan pelungguh seperti masih kayak muda dulu, masih bajang. Begitu juga keinginan pelungguh masih seperti dulu, dia akan pernah berubah. Keinginan yang pelungguh bersami, bahkan keinginan yang pelungguh bersami sekalipun sudah tua lebih banyak daripada keinginan orang-orang yang masih muda. Sebenarnya mudah-mudahan, karena memang Allah taruh niki sebagai ujian bagi tiang pelungguh suami, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahab wal fiddah. Sudah ditaruh dalam hati tiang pelungguh suami niki, dihiasi dengan selalu berkeinginan terhadap perempuan. Wal banin, begitu juga banyak anak. Wal qanatiril muqantarati min az-zahab wal fiddah, supaya memiliki harta yang banyak, baik dari emas ataupun perak. Maka salah satu cara untuk mengurangi keinginan yang perlu saniki, pertama dengan banyak-banyak duduk bersimpu bersama orang-orang yang membahas mengenai ilmu. Begitu juga banyak mendatangi kuburan untuk mengingat bahwa pada akhirnya tiang pelungguh suami akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa amal tiang pelungguh suami. Cuma itu saja yang akan bisa menemani tiang pelungguh suami.
3 perkara yang akan menemani pelungguh menuju kuburan, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 perkara yang akan pulang, yaitu keluarga dan harta pelungguh akan pulang. Adapun yang ketiganya, yaitu amal ibadah tiang pelungguh sami, akan selalu menemani tiang pelungguh sami, mulai dari alam kubur sampai pada menghadap terhadap Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah nanti. Mudah-mudahan yang pelungguh sami akan diberikan kesabaran untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka 'anhum turidu zinatal hayatad dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furata. Nah, sekalian yang muliakan, yang berikutnya adalah babu ma jaa fi sifati naumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah adalah manusia biasa juga, sama dengan tiang pelungguh sami, tapi yaqutun bainal hajar. Akan tapi Rasulullah itu mutiara, intan mutiara di antara bebatuan biasa. Rasulullah tidur, tapi tidurnya tidak seperti tiang pelungguh sami. Sebagaimana disebutkan dalam salawat 10, tanamu ainah wa la yanamu qalbuhu. Mata beliau tidur, tapi hatinya selalu ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis yang pertama, qala haddatsana Muhammad bin Muthanna qala anba'ana Abdurrahman ibn Mahdi. Imam Abu Isa atau Imam At-Tirmidzi beliau menceritakan bahwa saya menerima hadis ini dari Muhammad ibn Muthanna. Ibnu Muthanna menceritakan bahwa saya menerima hadis ini dari Abdurrahman ibn Mahdi. Abdurrahman ibn Mahdi menceritakan bahwa saya mendengar hadis ini dari Israel, an abihi dari bapaknya Ishaq, an Abdullah bin Yazid, an Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madji'ahu wada'a kaffahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman qala rabbi kini 'adzabaka yawma tab'athu ibadaka. Fil hadis tajma'u ibadaka. Para sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila akhadha madji'ahu, beliau ingin tidur berbaring, maka wada'a kaffahul yumna, beliau meletakkan telapak tangan beliau yang kanan niki tahta khaddihi, di bawah sangket beliau. Artinya beliau miring menghadap kanan, sunnah ya. Saat pelungguh tidur, sunnah menghadap kiblat juga. Begitu juga di saat yang pelungguh sami mudzakarah ngaji maraniki, sunnah menghadap kiblat. Tidur pun sunnah menghadap kiblat. Artinya kepala pelungguh menghadap utara. Bahasa tiang niki andang timu nggih. Karena beda. Pelungguh letriki kena barat, tiang kena daya. Pelungguh triki kena utara, tiang kena timur. Maka kepala pelungguh sunnah menghadap utara, dan tidurnya berbaring, meletakkan telapak tangan pelungguh niki yang kanan niki di bawah pipinya. Niki sunnah. Maka di saat tidur niki pelungguh hendaknya membaca Rabbi kini adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Rabbi, wahai Tuhan kami, kini adzabaka, bebaskan kami dari azabmu, yauma tab'atu ibadaka, pada hari kau bangkitkan hambamu, seluruh hambamu. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Musanna juga, an Abi Ubaidah an Abdullah mislahu, tapi beda tab'atu. Kalau dari Abdullah, tajma'u ibadaka, ya Allah bebaskan kami dari azabmu pada hari kau kumpulkan hambamu. Di antara doa yang pelungguh sami di saat tidur. Hadis yang berikutnya, qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Sufyan
an Abdul Malik bin Umair an Rabi'i bin Hirash an Hudzaifah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala Allahumma bismika amutu wa ahya wa idza istayqadha qala alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nusyur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu beliau ingin tidur, beliau membaca Allahumma bismika amutu wa ahya. Dalam hadis yang lain juga, di riwayat yang lain yang biasa yang perlu saya baca, bismika Allahumma ahya wa amut, boleh nggih ya. Tapi konteks hadis dari Imam Tirmidzi, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu saya mati dan saya hidup. Wa idza istayqadha, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, qala, beliau mengatakan Allah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang sudah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Karena tidur niki adalah yang belum kami belajar mati. Dan banyak di antara orang yang tidur langsung tidur, dibangkitkan oleh malaikat Israel. Yang sunnah sebelum yang belum kami tidur niki supaya berwudu. Di antara sunnah-sunnah yang belum kami sebelum tidur, berwudu sebelum tidur. Orang siapa yang berwudu sebelum tidur, dalam satu hadis diceritakan, maka Allah akan mengutus seorang malaikat yang akan menjaga pelunggu, selalu menjaga pelunggu, sehingga insya Allah ada saja jalan yang belum kami selamat. Seandainya kata terjadi lindur atau gempa, marasi kejadian tahun 2012 niki malam Senin niki, insya Allah ada saja jalan yang belum kami selamat. Seandainya kata ada musibah pada malam itu. Begitu juga selamat yang belum kami berwudu niki dan batal wudu pelunggu, maka selama itu malaikat niki akan membacakan yang belum kami selawat, selalu membaca selawat terhadap pelunggu. Bolak-balik yang belum kami kiri kanan niki, malaikat akan selalu membacakan yang belum kami selawat. Seandainya kata yang belum saya meninggal tidur terus menerus, maka itulah diantara tanda alamatus sa'adah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan sunnah ya, sunnah karena tinduk niki yang belum kami belajar mati. Mudah-mudahan bisa yang belum kami lakukan ya. Wudu dulu sebisa mungkin belum berwudu. Cuman memang itu diantara yang disebutkan oleh Imam Athaillah dalam kitab Al-Hikam, diantara salah satu ciri kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah, dia selalu berada pada dalam keadaan berwudu, dawamul wudu. Mudah memang tucapin niki, mudah tucapin. Lagu pelaksanaannya sangat sulit. Apalagi pelungguh berwudu, lantas setelah wudu niki pelungguh tinduk. Biasa dia mendangkat naik niki, kelepos doang angin niki sugul ya kan. Wudi nggih. Maka untuk uras ya wudu malik niki berat rasanya. Berat ujiannya niki. Tapi pahalanya di situ, di beratnya itu pahalanya. Itu di antara salah satu tanda kekasih Allah, waliyun min awliyaillah, yang terus dawamul wudu, batal wudunya kembali wudu, batal wudunya kembali berwudu. Bahkan dalam satu hadis disebutkan tidak ada yang terus melakukan wudu dalam keadaan wudu kecuali orang-orang yang al-mu'min, benar-benar orang-orang yang beriman. Kenapa kena berat? Berat luar biasa. Yang berikutnya, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Mufaddal bin Fadalah an Uqail arahu an Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashi. Kalau niki diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin tidur istirahat kulli lailatin, setiap malamnya,
jama'a kaffaihi, lantas beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya seperti orang berdoa. Mana niki? Okay. Baru beliau baca kaffaihi fihima wa qara'a qul huwallahu ahad 3 kali dalam satu riwayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Setelah niki baru qul a'udzu birabbil falaq. Setelah niki baru qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Baru setelah niki beliau summa masaha bihima mastata'a fanafatha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniup tangan beliau niki, ditiup setelah baca surah Ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, lantas beliau meniup tangannya. Setelah ditiup niki baru dia usap mulai dari kepala beliau. Thumma masaha bihima mastata'a min jasadihi, dari kepala beliau usap sampai kaki beliau, mana yang sanggup, mana yang sebatas tangan beliau. Yabda'u bihima ra'sahu, mulai dari kepala beliau, wa wajhahu, dan muka beliau, wa ma aqbala min jasadihi, dan badannya yang di depan ini, muka, kepala, atas badannya yang di depan ini. Yasna'u dzalika thalatha marrah, beliau lakukan ini 3 kali. Sunnah sebelum yang belum sami tinduk. Bahkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Siti Fatimah, putri beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan terhadap Siti Fatimah supaya jangan tidur sampai pada akhirnya dia membaca salawat terhadap para nabi dulu. Maka Siti Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, tidak bisa saya baca salawat, bagaimana kapan saya tidur kalau membaca salawat terhadap para nabi? Karena nabi niki, ya, aksarul ulama mengatakan jumlah nabi niki kurang lebih sekitar 124.000 nabi dan rasul. Adapun rasul niki 313. Yang wajib yang perlu kami ketahui ada 25. Andai kata terhadap 25 nabi niki saja kita baca selawat, lama niki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Siti Fatimah baca selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah itu Rasulullah berpesan terhadap Siti Fatimah untuk membaca sepertiga Al-Quran. Rasulullah tidak bisa saya baca sepertiga Al-Quran, berarti 10 juz Al-Quran. 10 juz Al-Quran, 1 juz 1 jam misalkan, berarti 10 juz 10 jam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, baca surat Ikhlas 3 kali, maka sama seperti anda membaca 10 juz Al-Quran, sepertiga Al-Quran. Baru setelah itu baca muawwizatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, dan seperti tadi diperintahkan untuk meniup tangannya dan mengusap mulai dari kepala, muka dan seluruh badannya niki sebelum tidur. Insyaallah mudah-mudahan nggih, mudah-mudahan yang belum saya bau si tegawe niki mudah, kelihatannya niki mudah. Cuma membutuhkan Nabi namanya kesungguhan dalam melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siwara niki, terutama berwudu sebelum tidur niki. Ya Allah, berat. Mudah-mudahan bisa yang belum sami lakukan sebisa mungkin, mudah-mudahan. Yang berikutnya, qala haddatsana Mahmud bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Salamah bin Kuhail an Quraib an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafaha. Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur hatta nafaha, sampai pada akhirnya keluar suara ngorok beliau. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sebelum beliau ngantuk, sebelum benar-benar beliau ngantuk, sehingga mundelalah lalu nggih
Kalau tiang pelung sami benar-benar ngantok dan lelah lalu, pasti akan keluar suara ngorok pelungguh. Tandanya tidur pelungguh niki enak. Cuman terkadang ada juga pelungguh yang sekalipun den mai penidam pelungguh, penengkrok pelungguh malah sampit sembelih arah endah marah niki. Niki jawab penyakit dekan kudi biasa niki. Nggih. Biasa dari kecil itu, penyakit dari kecil. Niki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur hatta nafaha wa kana idza nama nafakha. Dan Rasulullah kalau beliau tidur nafakha, keluar ngorok beliau. Fatahu Bilal, lantas Bilal datang dan fa'adzanahu, dan beliau adzan bis salat. Faqama, dan langsung qamat wa shalla wa lam yatawadda. Rasulullah langsung salat, tidak berwudu. Ini di antara khususiat bagi Rasulullah. Okay? Khususiat bagi Rasulullah tidur yang membatalkan wudu niki adalah pertama, tidur terlentang. Kalau tidur tokol marah niki, ya selama pelungguh tokol tidak membatalkan wudu pelungguh. Tapi kalau pelungguh terlentang maka batal wudu pelungguh. Mbak kena tinduk niki yang membatalkan wudu. Tidur yang membatalkan wudu niki hilang perasaan pelungguh. Niki namanya tidur. Tapi kalau pelungguh masih mendengar suara orang, langkah-langkah orang, niki dia tinduk. Sekalipun pelungguh nengkrok misalkan, tapi masih pelungguh dengar suara orang, cuman pelungguh tidak tahu siapa orang niki, ya, maka niki tidak membatalkan wudu. Yang namanya tinduk niki yang lupa sudah segala-galanya, dan pelungguh tinduk dalam keadaan terlentang, maka itulah yang membatalkan wudu pelungguh. Ada Rasulullah niki di antara khususiat Rasulullah, sekalipun beliau tidur dalam keadaan ngorok, begitu juga setiap keluar dari rumah beliau selalu mencium istri beliau, Siti Aisyah. Beliau menceritakan sendiri, sebelum Rasulullah keluar ke masjid untuk sholat, beliau selalu mencium saya, kata Siti Aisyah. Itu diantara khususiat Rasulullah bagi kita Syafi'iyah, yang tidak membatalkan wudu beliau. Adapun tiang pelungguh sami ya batal wudu tiang pelungguh sami. Niki pendapat Imam Asy-Syafi'i. Para sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan dan hadis mengenai wudu niki masih tinggal 3-4 hadis. Karena waktu Isya sudah datang, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada barokah dan manfaatnya. Menara salah keliru yang kurang maaf, yang susah-susahnya. Mudah-mudahan yang belum sami tetap diberikan kesabaran, terus melakukan kebaikan-kebaikan yang sunnah, terutama yang wajib. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fi wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.